Kalau saya mencintai, itu ada sebabnya mengapa kita mencintai. Itu poin pertama Romo. Apakah jelas? Jelas? Tapi hesed itu sama sekali berbeda dengan cinta manusia. Hesed dalam Yesaya, kata yang dipakai dalam kitab suci, dan ini dipakai berkali-kali dalam kitab suci, kasih setia. Diterjemahkan sebagai kasih setia. Itu tidak ada alasannya. Itu loh, ini yang menarik ini. Allah yang adalah kasih setia, Allah yang adalah hesed, dia tidak butuh alasan untuk mencintai kita. Gila kan? Jadi ini dimensi yang berbeda. Ini dimensi yang unik menurut Romo dalam kitab suci kalau kita mau ngomong tentang cinta. Karena cinta di level manusiawi itu selalu ada sebab dan akibat. Sementara dalam kitab suci Allah mencintai karena dirinya sendiri adalah cinta. Dan dia tidak butuh alasan yang lain untuk mencintai. Indah sekali. Makanya karena dia tidak butuh alasan untuk mencintai, firman Tuhan bunyinya ini. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, apapun yang terjadi dalam hidup Anda, Allah hanya bisa mencintai. Allah hanya bisa mendefinisikan dirinya dengan kasih setia. Ya dan amin. Katakan yuk, ya dan amin. Koyo ketok ngelih ape iki. Ya dan amin. Amin, ya dan amin. Itu sebabnya hesed itu selalu didefinisikan dengan banyak kalimat. Tidak cukup hanya satu kalimat. Hesed, kasih setia Allah yang tidak berkesudahan itu, satu, tidak butuh alasan apapun. Yang kedua, unconditional. Dia tidak ditentukan oleh faktor-faktor di luar dirinya. Dan itu yang amazing. Ketiga, hesed itu sifatnya relasional. Hesed ini, lihat, ada relasinya ditunjukkan dari ayat itu loh, dari ayat 10 itu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Apa perjanjian damai antara Allah dengan umat Israel dalam perjanjian lama? Shema Israel, dengarlah Israel. Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umat pilihanku. Jadi Tuhan yang merangkul lebih dulu. Tuhan yang membuat perjanjian cinta. Itu sebabnya kitab suci kita disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama adalah perjanjian cinta Allah dengan umatnya Israel. Perjanjian baru disempurnakan, keselamatan manusia yang sudah dibuatkan dalam perjanjian lama disebut sebagai perjanjian baru. Apa perjanjian baru intinya? Inilah perintah baru yang kuberikan kepadamu, hendaknya kamu saling seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Anda bisa lihat ya, koneksi antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu diikat dengan apa? Perjanjian cinta. Kita tuh punya Allah yang sangat romantis loh. Sementara iman-iman non-Kristiani, agama-agama non-Kristiani mengajarkan ada kontrak, ada ada balas budi, ada pahala, ada reward, ada hukuman. Hukuman yang ngeri sekali kalau kita lihat itu ya. Di agama luar Kristiani misalnya kita menemukan konsep karma, reinkarnasi. Kamu adalah apa yang kamu lakukan. Jadi yang bisa menyelamatkan dirimu ya kamu kalau dalam karma kan. Kalau kamu hari ini buat baik, besok kamu akan menerima yang baik gitu. Dalam iman Kristiani logika seperti itu dibalik, tidak berlaku. Karena yang berlaku adalah Allah yang memberi dirinya cuma-cuma dalam ikatan cinta. Itu yang luar biasa dari iman Kristiani. Iman Kristiani ditandai dengan satu hal ini, cinta. Cinta yang relasional, cinta yang memilih engkau. Kita ada di sini bukan karena kebetulan. Coba lihat kanan kiri Anda. Apakah dia kebetulan duduk di sebelah Anda?
Enggak. 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 Seandainya dulu ayahmu salah tempat, kamu nggak ada di dunia ini. Iya, semua. Andai kata dulu ayah dan ibumu tidak berjumpa, kamu tidak bertemu di ruangan ini, bukan? Right? Iya. Coba kalau ayah ibumu tidak berjumpa, kamu ada di mana? Di Melbourne. Pinter ya toh. Bisa juga di septic tank. Bisa juga, bisa toh. Jadi saudari-saudaraku, mari kita sadari ini, bahwa setiap eksistensi kehidupan itu adalah ikatan cinta. Kita ada karena cinta, kita ada untuk memuliakan Allah yang adalah cinta, dan kita setelah menunaikan hidup di dunia, kita akan kembali kepada Sang Sumber Cinta. Ini loh cinta yang definisinya melampaui cinta manusiawi kayak gini. Lalu kan pertanyaannya, loh Romo, kalau gitu, mengapa masih ada penderitaan, Romo? Mengapa masih ada kekecewaan? Kalau aku dicintai begitu hebat oleh Tuhan, Romo, mengapa suamiku begitu, Romo? Mengapa istriku begini, Romo? Mengapa anakku begini dan begitu, Romo? Right? Mari kita pikir, saudari-saudara, benar nggak pertanyaan Romo ini? Benar nggak? Benar nggak? Realitas penderitaan itu tidak pernah bisa dilepaskan dari realitas cinta. Orang akan selalu bertanya, kalau Allah Maha Baik, mengapa ada penderitaan? Kalau Allah kasih setianya tidak tergoncangkan, kalau Allah itu hubungannya relasional dengan manusia, mengapa harus ada yang sakit dan tidak tersembuhkan? Lalu bagaimana menjawab ini? Santo Agustinus dari Hippo mengatakan, penderitaan, dosa, itu bertalian satu sama lain. Karena biasanya dosa itu buahnya pasti penderitaan. Dan setiap dari kita pasti berdosa, bukan? Betul? Lihat kanan kiri Anda, apakah dia wajahnya terlihat seperti pendosa? Coba lihat dulu. Seperti pendosa enggak? Hah? Ya sedikit lah. Karena kan semua dari kita pasti berdosa, betul? Suami Anda pernah melakukan dosa enggak kepada Anda? Sering. Kok sering? Istri Anda pernah berdosa enggak kepada Anda? Hah? Enggak. Suami sering. Teganya. Anak-anak pernah melukai hatimu enggak? Romo-romo pernah enggak menyakiti hatimu? Terus balik we yuk. Maka pertanyaan Romo tadi valid. Pertanyaan banyak orang itu valid. Kalau Allah itu adalah covenant of love, perjanjian cinta. Kalau Allah adalah hesed, yang kasihnya bahkan tidak bergoyang, berguncang. Kalau dia memberi dirinya tanpa syarat, mengapa ada penderitaan? Karena Allah saking sayangnya pada kita manusia, dia memberi kita kehendak bebas, saudari-saudara. Nah inilah kehendak bebas, inilah yang membuat kita bebas memilih. Mau memilih Tuhan mencintainya kembali, atau kalau kita memilih yang lain yang bukan Tuhan. Kalau kita memilih yang bukan Tuhan, maka penderitaan dan dosa pastilah terjadi. Dosa itu ketiadaan Tuhan, kata Santo Agustinus dari Hippo. Maka kalau Anda memilih yang bukan Tuhan, saya jamin hidup Anda tidak akan bahagia. Anda akan menderita. Oke? Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang seringkali sulit dijawab oleh orang Kristiani. Loh kenapa kalau Allahmu itu baik, kenapa anak-anak yang menderita kanker harus meninggal tanpa bisa dipulihkan? Pilih jawabnya. Angel loh, susah. Kenapa Tuhan yang Maha Cinta menyebabkan penderitaan sebegitu hebat? Romo juga nggak punya jawabannya.
Kalau Anda buka kitab Ayub, jawaban Ayub itu bagus banget. Jawaban Ayub itu indah sekali. Ayub menjawab apa? Ayub, kamu itu berdosa ya? Tidak, saya tidak berdosa. Karena Ayub memang tidak berdosa. Dia orang benar di mata Tuhan. Tapi iblis menggocoh Ayub toh. Sampai menghilangkan keluarganya, menghilangkan ternaknya, menghilangkan segalanya. Ayub dipaksa oleh iblis untuk menuntut Tuhan. Ayo sangkal Tuhan, ayo sangkal Tuhan. Tapi Ayub orang benar. Dia tidak mau jatuh dalam dosa itu. Sampai akhirnya di ujung ketika semua sudah diambil daripadanya. Dia kena sakit kusta, dia duduk di atas sampah. Lalu dia berteriak pada Tuhan, mengapa aku menderita? Tapi dia tidak menuntut, dia cuma bertanya, Tuhan, mengapa aku harus menderita? Lalu Tuhan menjawab Ayub dengan sangat indah. Tuhan menjawab Ayub apa? Ayub, di mana engkau? Ting. Ayub, di mana engkau ketika aku menciptakan bumi? Di mana engkau ketika tanganku menata lautan? Di mana engkau ketika aku sedang menata tiang-tiang pondasi untuk bumi ini? Di mana engkau Ayub? Itu indah sekali itu. Jawaban Tuhan itu menegaskan pada kita bahwa Tuhan pun tidak menghendaki penderitaan kita. Tuhan sama sekali dalam rancangan kasih-Nya tidak menghendaki penderitaan kita. Tapi karena manusia dicintai begitu besar, manusia diberi kehendak bebas. Karena kalau Allah memprogram kita untuk selalu taat pada Allah, itu namanya bukan cinta, itu dominasi. Itu pemaksaan. Dan bapak-bapak, para suami, paling tahu penderitaan jenis ini. Apalagi bapak-bapak yang nama istrinya itu diganti di HP-nya itu ya. Kapolda, Mabes, Mak Lampir. Apa meneh biasanya yang disimpan itu? Kalau Anda memaksa seseorang untuk mengikuti keinginan Anda, sebaik apapun kalau itu paksaan, itu namanya bukan cinta, itu dominasi. Cinta itu membebaskan dan melepaskan. Amin. Dan Allah seperti itu, Dia tidak ingin menciptakan robot. Saking sayangnya pada Anda, Dia membiarkan kita punya kehendak bebas. Ya toh? Nah, saya harap ini menjadi permenungan kita semua tentang kasih yang sempurna. Kasih dari Allah itu sempurna, tapi kita punya kemampuan untuk memilih. Mau ikut Tuhan atau mau melawan Tuhan. Tapi kasih Allah, walaupun kita melawan Tuhan, sekalipun kita jauh dari Dia, ingat ayat ini, Yesaya 54 ayat 10. Kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Begitu banyak orang berpikir bahwa dia bisa membeli cinta Tuhan. No, cinta Tuhan itu gratis. Romo kalau gitu saya harus puasa Romo, saya novena Romo, supaya saya berkenan di mata Tuhan Romo. Saya harus ekaristi, sehari 7 kali Romo ekaristinya. Saya harus misa 7 kali Romo, sehari. Halo, Anda Anda itu tidak perlu lakukan banyak hal untuk mendapatkan cinta Tuhan. Amin. Tuhan tidak menghendaki juga persembahan diri yang berlebihan kayak gitu. Jangan-jangan Anda sedang memuaskan ego Anda. Anda aktif sekali ke gereja tapi keluarga lupa diurus, suami lupa disapa, anak-anak lupa dibesarkan dengan baik. Jadi tolong ingat baik-baik, cinta Tuhan tidak berkesudahan. Rick Warren bilang apa? Cinta Tuhan itu seperti ini loh, cinta Hesed ini, terjemahannya Rick Warren bagus banget, puitis sekali. Cinta Tuhan itu seperti samudra katanya. Kita bisa melihat awalnya, tapi kita tidak bisa melihat ujungnya ada di mana. Wih, keren banget itu.